Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 280, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bang bang bang. Dalam sekejap, pintu dan jendela seluruh gedung teater kuno itu terbuka lebar. Lusinan personel bersenjata lengkap yang mengenakan seragam tempur hitam dan baret hitam bergegas masuk. Mereka bergerak serempak, berdiri, semua memegang senapan mesin ringan di tangan mereka, dan pandangan depan merah ditujukan ke setiap bawahan Brian Vince di sini. Serahkan senjatamu, jongkok, hentikan perlawanan. Semua jongkok, adegan itu eksplosif. Semua orang tercengang, tim petarung yang tiba-tiba masuk benar-benar mengejutkan. Selain itu, mereka semua adalah petarung yang terlatih khusus, dan aura yang mengalir dari tubuh mereka secara alami tidak sebanding dengan bawahan Brian Vince. Hampir seketika, bawahan Brian Vince berjongkok di tanah dengan kepala di tangan mereka. Tidak ada perlawanan. Brian Vince juga tercengang, dia tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Di masa lalu, ketika kedua belah pihak mulai bertengkar, mereka akan menggunakan tongkat, pisau, dan belati. Bagaimana mereka bisa menggunakan senjata seperti ini? Apakah ini blockbuster asing sialan? Tidak hanya Brian Vince, tetapi semua saudara bawah tanah yang hadir semuanya panik. Ini terlalu dibesar-besarkan. Pada saat ini, Aiden Enzo berdiri di depan Brian Vince, dengan sedikit cibiran di bibirnya, dan berkata, "Bagaimana, Tuan Vince? Trik apa yang kamu miliki, gunakan saja." Brian Vince mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Tuan Enzo, jangan terlalu banyak menggertak orang. Apakah menurut Anda jika Anda mengatur orang-orang ini terlebih dahulu, saya akan takut pada Anda? Jangan lupa, di luar dalam jarak 10 mil, ada mereka adalah orang-orang saya. Selama saya memberi perintah, mereka akan masuk. Bahkan jika orang-orang Anda ini lengkap dan memiliki keterampilan luar biasa, mereka tidak akan mampu bertahan hingga begitu banyak saudara saya." Ini adalah yang terakhir bagi Brian Vince. Dia tidak ingin menggunakan kartu hall-nya dengan mudah. Karena, ini sama saja dengan mengungkap semua kekuatan yang telah dikembangkan Brian Vince selama bertahun-tahun dalam keadaan tidak aktif. Ini sama saja dengan mengekspos antek-anteknya ke dunia. Belum waktunya, tapi sekarang, Brian Vince terpaksa tidak melakukan apa-apa. Begitu Aiden Enzo benar-benar ingin bergerak, dia tidak akan keberatan lagi, dan hanya merobek wajahnya. Namun, Aiden Enzo tersenyum tipis, memandang Brian Vince dengan jijik di wajahnya, dan berkata, "Tuan Vince, masalahmu adalah kamu terlalu percaya diri. Setengah jam yang lalu, orang-orangmu di luar terbunuh oleh saya. Orang-orang telah menyelesaikannya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menelepon dan bertanya." Brian Vince benar-benar tidak mempercayainya. Namun, ada kepanikan di hatinya tanpa alasan. Apakah itu benar-benar sama dengan apa yang dia katakan? Brian Vince segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor saudara keempatnya. Bunyi bip, tidak ada yang menjawab. Brian Vince sedang terburu-buru, dan keringat dingin di dahinya turun seperti hujan deras. Terhubung. Brian Vince menghela nafas lega, tapi sebelum dia bisa tertawa, ada teriakan histeris di ujung telepon. "Kakak, lari, kami telah ditangkap." Boom, seluruh tubuh Brian Vince gemetar, seolah disambar petir. Dia berdiri di sana dengan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kembali ke setengah jam yang lalu. Sebelum Aiden Enzo turun dari mobil, dia berkata kepada Tergio Ziso yang ada di sampingnya, "Biarkan seseorang membersihkan daerah sekitarnya. Jangan biarkan siapapun pergi malam ini." Tergio Ziso mengangguk dan segera keluar dari mobil. Kemudian, satu tim demi tim datang dari timur kota Luofeng, siap berangkat. Mereka semua terdaftar sebagai kendaraan transportasi hitam. Kemanapun mereka pergi, mereka melompat keluar dari selusin orang dari mobil, dan kemudian dengan cepat memusnahkan semua gangster di sekitar mereka. "Jongkok, jongkok, semua jongkok untukku. Letakkan senjatamu, hentikan perlawanan, pelanggar akan ditembak." Sebuah tim yang terdiri lebih dari selusin orang bergegas langsung ke ruang biliar, KTV, bar, klub malam, dan klub hiburan,
dan warung pinggir jalan di pinggir jalan, dan dengan cepat mengendalikan semua gangster yang duduk bersiaga. Adegan seperti ini terjadi di seluruh kota Luofeng, menyebabkan dunia terbalik. Terutama area dalam jarak 10 mil dari gedung teater kuno sedang ramai. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kontrol, satu kelompok masing tim menjawab, di gedung teater kuno, setelah mendengarkan narasi lembut Aiden Enzo, semua kakak laki-laki sudah sangat terkejut. Mereka telah menjadi kura-kura di guci. Mengerikan, siapa Tuan Enzo ini? Ada cara untuk mencapai langit. Aiden Enzo memandang Brian Vince dengan acuh tak acuh, dan bertanya, Tuan Vince, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pada saat ini, Brian Vince berkecil hati. Dia tidak menyangka bahwa apa yang diatur akan ditarik begitu mudah oleh pihak lain. Aiden Enzo, ada berapa orang? Untuk benar-benar mengendalikan semua kakak laki-laki di antara hadirin. Jika Brian Vince tidak mempercayainya, begitu pula yang lain. Nak, kamu berbicara omong kosong. Aku tidak percaya, salah satu tetua distrik berteriak marah, lalu memutar nomornya. Namun, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Dia langsung panik, dan cara dia memandang Aiden Enzo juga berubah. Beberapa orang lainnya juga bergegas menghubungi nomor yang telah mereka siapkan sebelumnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Untuk sementara, semua orang terus menekan nomor, tetapi tidak peduli siapa yang mereka panggil, tidak ada yang menjawab. Benar-benar panik. Di seluruh gedung teater kuno, semua kakak laki-laki panik. Sekarang, mereka seperti naga yang berenang melintasi air dangkal, siap untuk dibantai. Aiden Enzo melihat semua ini dengan acuh tak acuh, menjentikkan jarinya, dan berkata, bahwa dalam sekejap, deretan orang yang diikat ke belakang dan dipukuli habis-habisan, dan orang-orang berseragam tempur hitam, mendorong masuk dari pintu. Lusinan orang, kakak laki-laki itu, setelah melihat orang-orang ini, semuanya gemetar. Tidak ada alasan lain, karena orang-orang yang berlutut di tanah ini semuanya adalah pembantu mereka yang diatur di luar, dan mereka juga bawahan mereka yang paling setia. Dengan kata lain, Tuan Enzo benar-benar memusnahkan orang luar. Pada saat ini, semua orang panik. Nak, apakah kamu menentang kami semua dengan melakukan ini? Kamu mencari kematian, biarkan orang-orangku pergi. Tuan Enzo, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Anda tidak dapat menyinggung kami semua. Betapa sombongnya, terlalu sombong. Dia sendiri ingin memakan semua kakak laki-laki yang hadir. Nafsu makan besar. Namun, Aiden Enzo berbalik, menatap dingin ke semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, pikir 2 kali. Tidak mampu, hanya karena kalian yang disebut kakak laki-laki yang tidak tahan di atas panggung ingin aku berhenti. Khayalan, kamu, semua kakak laki-laki penuh amarah. Diteriaki dengan sangat marah oleh seorang junior, di mana mereka meletakkan wajah mereka. Katakanlah mereka tidak bisa naik ke atas panggung. Terlalu sombong. Aiden Enzo mencibir, dan berkata, baiklah, malam ini, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, serahkan kekuatan di tanganmu, dan tinggalkan di sini hidup-hidup. Kedua, bersumpah sampai mati untuk mempertahankan martabatmu, berbaring pergi dari sini pilih dirimu. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo dengan cepat mengeluarkan segenggam Desert Eagles dari punggungnya, melemparkannya tepat di depan kakak laki-laki, dan berdiri dengan tangan di belakang, matanya memancarkan rasa dingin. Sombong, saya, Aiden Enzo, membiarkan Anda melihat hari ini. Apa namanya? Aura mendominasi dan postur seorang raja. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.